Pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak program Mimbar Hukum dan ini adalah sesi yang terakhir dengan tema Solidaritas Korps. Bersama narasumber Dr. Margarito Kamis, beliau seorang akademisi dalam bidang hukum dari Universitas Hairun, Ternate, Maluku Utara. Dan Dr. Jazuni, beliau adalah seorang praktisi hukum. Kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan kritik, saran, silakan di nomor 0896 atau kalau Anda punya permasalahan hukum juga boleh Anda kirim lewat SMS, juga bisa lewat email di info@qichannel.tv. Sekali lagi info@qichannel.tv. Nah, saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, kalau contoh tadi solidaritas korps ya yang terjadi ketika laporan dari bawahan sampai ke atasan dalam memeriksa seorang tersangka atau seorang saksi ya. Nah, kemudian ternyata salah ya. Terjadi kelalaian di situ, terjadi aksi-aksi kekerasan di situ. Etikanya di mana? Kenapa kemudian pelaku tidak meminta maaf misalnya? Bagaimana Pak Ito? Ini ya, tapi saya kira kalau ini pimpinan, akhirnya kuncinya ada di pimpinan ya. Pimpinan yang harus kuncinya ada di pimpinan ya. Pimpinan harus berani mengambil tindakan kalau dia dikebulin. Ya, kalau dia dikebulin dan saya kira tidak mesti dia harus percayalah pada anak buahnya gitu ya. Akan berbahaya sekali kalau dia tidak percaya sama anak buahnya ya. Organisasi itu bisa hancur kalau pimpinan tidak percaya pada anak buah ya. Tetapi pada saat yang sama dia pun harus mempertimbangkan betul-betul secara mempertimbangkan secara objektif, jujur dan terbuka terhadap informasi banding yang disodorkan oleh pihak lain, terutama korban ya. Apalagi kalau informasi banding yang disodorkan oleh korban itu didukung dengan bukti yang cukup. Sebaiknya dia mempertimbangkan itu, dan kalau dia yakin terhadap informasi yang diberikan oleh korban itu, ambillah tindakan. Tindaklah orang yang memberikan propam atau siapa yang memberikan laporan ke atas itu. Tindaklah dia, karena dialah yang menjadi troublemaker di situ sebenarnya. Atasannya dikibuli apalagi orang lain. Orang lain gitu kan. Berarti atasannya yang harus tegas di situ harus ya. tegas. Nggak ada ceritanya di dalam dunia komando, dalam dunia dalam dunia komando terus ya kesalahan-kesalahan itu atau perbaikan-perbaikan diharapkan dari anak buah. Saya kira tidak benar menurut saya. Dan kalau kita bicara mengenai esprit de corps, ini kan kita bicara mengenai Napoleon Bonaparte kan. Dan Napoleon Bonaparte itu bos, he's a chief, he's a commander, begitu kan. Jadi mesti bos. Kalau bosnya memble, bosnya nggak tegas, bosnya hari ini bilang A, besok bilang B, begitu ya. Yang sudah jelas salah masih juga bilang ya nanti kita timbang sana timbang sini, ini organisasi akan buruk. Dan ya ini artinya juga sama halnya dengan memelihara keburukan organisasi itu. Dan ya, sama artinya juga dengan menghancurkan organisasi itu, lambat atau cepat. Baik, Pak Jazuni, ya. Bagi masyarakat umum, kemana mereka harus mengadukan atau melaporkan serta mengangkat masalah-masalah seperti ini ketika dia mengalami suatu solidaritas korps yang tidak sesuai? Saya menyambung apa yang dikatakan oleh Dr. Margarito tadi. Saya setuju bahwa faktor kunci itu sebenarnya ada pada pimpinan. Ada satu cerita tentang seorang pangeran yang pergi berburu ke tengah hutan. Setelah dapat hewan buruan, raja suruh masak. Ternyata pengawalnya bilang, "Raja, mohon maaf kalau makanannya nanti kurang enak." Kenapa? Kata si raja, "Karena kita lupa membawa garam." Kalau begitu, coba kau pergi ke desa terdekat, cari garam, kau beli garam. Kata si pengawal, "Kalau cuma garam, nggak usah beli raja, minta juga cukup, nggak usah beli." "Tidak, kamu harus beli." "Kenapa harus beli?" Raja menjawab, "Karena saya raja, maka saya harus beli." Apabila seorang raja mengambil sebutir telur milik rakyatnya tanpa membayar, maka anak buah raja akan merampas ayam berikut kandang-kandangnya. Apabila raja memetik apel dari kebun rakyatnya tanpa membayar, maka anak buah raja akan mengambil pohon kalau perlu sama kebun-kebunnya. Artinya raja dalam konteks ini pemimpin harus mampu dan bisa memberikan keteladanan kepada anak buahnya. Diberikan pelajaran dan keteladanan yang baik, anak buahnya belum tentu baik. Apalagi jika tidak. Nah, solidaritas korps seperti yang kita bahas pada kesempatan ini
ini menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi masyarakat. Nah, masyarakat bisa jadi kehilangan semangat untuk melaporkan kebobrokan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum misalnya. Apalagi orang awam, saya beberapa kali melaporkan aparat di pengadilan yang saya anggap melakukan penyimpangan. Jangankan tindakan kepada orang yang saya laporkan, yang saya anggap menyimpang. Konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan kepada saya tidak ada saluran ya. Tidak ada saluran sebenarnya ada, tetapi fungsinya ini perilaku. Jadi ibarat kerannya ada, tapi pipanya udah mampet seperti itu. Nah, disinilah peran yang dapat diisi oleh teman-teman aktivis di lembaga swadaya masyarakat misalnya. Dan Pak Ito, Anda juga tidak berhenti ya untuk mengadvokasi mulai dari mahasiswa ya? Oh tidak. Saya itu sebuah panggilan ya. Bagi saya itu sebuah panggilan, dan karena itu saya tidak akan berhenti dengan terus-menerus memberikan motivasi kepada mereka sehingga lambat atau cepat, berbuah atau tidak, tapi saya kira itu sebuah kewajiban yang harus kita tanamkan. Mereka adalah generasi yang kepada mereka lah kita berikan nilai itu ya, dan karena kepada mereka lah etape ini akan berganti dan mereka akan menjadi pemain pada etape berikutnya. Sehingga saya kira kita mesti beri mereka beban, memberikan bekal waktu itu gitu ya. Dan karena itu saya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan untuk memberikan motivasi ya, menghimbau mereka terus menerus kepada dan itu sangat berat karena mereka dilahirkan dalam keadaan seperti iya, tetapi yang bisa juga pada saat belajar mendapat perlakuan seperti itu. Dan tidak ada yang enak dalam perjuangan-perjuangan seperti ini gitu. Tidak pernah ada yang enak sosok seperti ini itu betul-betul tidak enak gitu ya. Tapi kita tidak punya pilihan kalau kita mau negeri ini baik, hukum kita ini baik, kita tidak punya pilihan. Kita harus terus maju sampai dengan kira-kira kita mengatakan bahwa oh ya cukup untuk kita maju gitu. Selama belum ini kita harus maju, dan saya kira perjuangan ini adalah sebuah perjuangan atau sebuah proses yang tidak ada akhir, tidak akan berhenti. Terus menerus akan coba Anda bayangkan. Ini kita ambil contoh yang simpel aja di bidang korupsi katakanlah ya. Jauh sebelum berlakunya otonomi daerah secara luas setelah 99, orang mengatakan korupsi di daerah itu berlangsung di bawah meja. Setelah otonomi daerah dalam tanda petik era reformasi, dunia terbuka, penyelenggaraan transparan dan segala macam korupsi terjadi di atas meja. Meja pun diangkat. Gitu kan. Nah, Anda bayangkan ini gitu. Padahal yang kita harapkan dengan keterbukaan, yang kita harapkan dengan transparansi, kita harapkan dengan akuntabilitas itu justru semakin baik perilaku dan kelakuan pejabat negara kita kan. Tapi kita tahu semua bahwa dari waktu ke waktu korupsi terjadi luar biasa dan terjadi di tengah era yang kita sebut dengan demokratisasi. Baik, iya Pak Ito, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Jazuni, menarik apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, dan semoga ini bisa memberi sesuatu ya Pak ya, makna yang baik tentu saja bagi pemirsa dan bagi dunia hukum kita. Semoga pemirsa yang menyaksikan acara ini juga bisa mengetahui lebih jauh bahwa banyak hal-hal seperti ini yang terjadi, dan mari sama-sama kita bergerak untuk menolak hal-hal seperti ini Pak ya. Dan pemirsa, kalau Anda punya masalah dengan hukum, silakan Anda boleh kirim email ke info@keychannel.tv atau SMS di 0896x788. Saya Tias Anggoro bersama para pembicara di sini mohon diri. Terima kasih Anda telah menyimak acara ini. Sampai jumpa dalam program Mimbar Hukum minggu depan.